Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naswataila Kalula Putri dengan NPM 2317278 dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan analisis kasus dari laman YouTube CNN Indonesia tentang penipuan tiket konser Coldplay untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah Hukum Pidana dan Perkembangan. Di sini ada kronologi kasus. Para korban penipuan tiket konser Coldplay mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat untuk melaporkan kasus penipuan tersebut. Pihak dari kepolisian menuturkan sudah menerima beberapa laporan dari korban yang merasa tertipu. Pada Rabu malam, pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian. Modus yang dilakukan pelaku yaitu menjanjikan dapat menyediakan tiket semua kelas untuk para korban. Pelaku berhasil mengantongi uang pesanan sebanyak 400 tiket dengan total mencapai 1,3 miliar. Pelaku mengiming-imingi 24 korbannya, yang termasuk artis yaitu Susan Sameh, untuk mendapatkan tiket konser secara mudah, karena pelaku memiliki akses orang dalam. Namun, pada faktanya, para korban hanya diberikan bukti booking confirmation palsu, dan salah satu korban membuat janji untuk bertemu di Mall Senayan karena dijanjikan untuk diberikan tiket pada H-7 konser, namun sampai hari H konser, tiket tidak ada. Pelaku terjerat pasal 372 Junto KUH Pidana dan pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan dan penggelapan dana dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Lalu, peristiwa di atas apakah termasuk ke dalam tindak pidana? Jelaskan unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud. Iya, peristiwa tersebut masuk dalam tindak pidana karena sudah melanggar aturan hukum, dan tindak pidana yang dilakukan yaitu tindak pidana penipuan dan penggelapan dana tiket konser Coldplay. Mengapa masuk dalam tindak pidana? Karena peristiwa tersebut memenuhi unsur dari tindak pidana, yaitu pertama, adanya subjek hukum, yaitu pelaku dan korban. Kedua, pelaku melakukan kesalahan yaitu menjanjikan sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, adanya perbuatan melawan hukum, yaitu pelaku melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana. Tindakan tersebut dapat diancam pidana oleh undang-undang dan dapat dibuktikan yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 372 Junto KUH Pidana dan Pasal 378 KUH Pidana. Yang keempat, pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada pembenar atas perbuatan tersebut. Selanjutnya, faktor apa saja yang terdapat dalam peristiwa tersebut sehingga memicu adanya kasus? Pelaku melihat adanya peluang yang menguntungkan dari diadakannya konser Coldplay di Jakarta, sehingga pelaku melakukan tindakan tersebut, dan target si pelaku adalah orang-orang yang ingin mendapatkan tiket tanpa keluar tiket sendiri, tetapi melalui calo tiket. Pelaku mengiming-imingi para korban bisa mendapatkan tiket konser secara mudah karena pelaku mempunyai akses orang dalam. Selanjutnya, asas-asas pidana yang terdapat dalam kasus ini. Yang pertama, lex locus delicti. Korban dan pelaku bersepakat untuk bertemu di salah satu mall di Senayan, Jakarta. Si pelaku berdalih sedang menunggu penjual tiket untuk memberikan kepada si korban. Namun, ternyata pelaku berbohong. Jadi, asas lex locus delicti yang ada di kasus ini adalah Mall Senayan, Jakarta. Lalu selanjutnya adalah Ases Tempus Delicti. Pemesanan tiket mulai dari bulan Mei, namun korban dijanjikan tiket diberikan H-7 konser, namun sampai H-7 hari H konser, tiket tidak ada dan tidak diberikan kepada korban. Jadi, asas Tempus Delicti dalam kasus ini yaitu H-7 konser sampai hari H konser. Selanjutnya, aturan yang dilanggar dan unsur-unsur dalam pasal. Aturan yang dilanggar yaitu penipuan terhadap konsumen melalui media sosial, memberikan bukti booking confirmation palsu, penipuan penjualan tiket, dan penggelapan dana sebesar 1,3 miliar yang sudah diatur dalam pasal 372 Junto KUH Pidana dan pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan dan penggelapan dana dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara.
Selanjutnya, unsur subjektif dalam kasus ini, yaitu pelaku dengan sengaja melakukan tindakan tersebut untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, unsur objektif dari kasus ini yaitu pelaku memenuhi unsur tindak pidana. Pelaku melakukan tindak penipuan kepada korban dan korban merasa dirugikan atas perilaku si pelaku karena pelaku menjanjikan tiket konser di H-7, namun ternyata pelaku berbohong, maka tindakan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum yang dapat diancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Sekian dan terima kasih penjelasan analisis kasus dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.